Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan diagnosis dan penatasanaan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Asma dan PPOK adalah penyakit kronik saluran nafas. Kedua penyakit ini walaupun mirip tetapi ada perbedaannya. Kedua penyakit ini prevalennya meningkat baik di Indonesia maupun di dunia. Kedua penyakit ini merupakan penyakit termasuk 10 besar penyakit yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelas tentang penyakit paru obstruktif kronik ini, Anda bisa melihat dari pedoman yang dikeluarkan oleh GOLD. GOLD adalah organisasi di dunia. GOLD kepanjangannya adalah Global Obstructive Lung Disease. Itu organisasi di dunia yang membuat pedoman strategi pengobatan PPOK. Saya termasuk wakil Indonesia untuk organisasi GOLD ini. Itu adalah alamat webnya. Yang terbaru adalah GOLD 2019. GOLD 2020 akan dikeluarkan nanti pada bulan November, insya Allah di Pennsylvania. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, pada saat 2004 itu PPOK merupakan penyakit penyebab kematian nomor 4 di dunia. Dan diramalkan pada tahun 2030 dia akan menjadi penyebab kematian nomor 3 di dunia. Jadi 2030, kira-kira 10 tahun lagi, dia akan menjadi penyebab kematian nomor 3 di dunia. Nah, ini adalah definisi PPOK menurut GOLD. Walaupun ini 2017, 2018, 2019 itu definisinya sama saja, ya. Yaitu penyakit yang kronik saluran nafas yang bisa dicegah dan diobati, ditandai oleh gejala respirasi, ya, karena merupakan terjadi perlambatan aliran udara disebabkan oleh inflamasi oleh gas atau zat-zat yang berbahaya. Nah, itu definisi PPOK menurut GOLD. Nah, salah satu penyebab tersedia PPOK adalah merokok. Ini Anda lihat ada data, walaupun datanya cukup lama, ini prevalence merokok di Asia. Jadi kita lihat di sini Indonesia termasuk negara, ya, 3 dari sekian negara di Asia, prevalensi merokoknya tinggi. Salah satu penyebab PPOK adalah merokok. Jadi dengan tingginya prevalensi merokok, maka kita bisa bayangkan prevalensi PPOK di Indonesia juga akan meningkat. Nah, ini adalah epidemiologi PPOK di negara-negara di Asia. Nah, penelitian kita, ya, stasiun PPOK, kita melakukan penelitian biomas pada tahun 2015 di 3 provinsi di Indonesia, yaitu di DKI Jakarta, di Banten dan di Jawa Barat. Kita mendapatkan angka PPOK pada bukan merokok 6,9%. Kemudian pada tahun 2000 kita juga melihat PPOK di persahabatan, ya, angkanya meningkat, ya, menjadi baik di rawat jalan, terutama di rawat jalan. Nah, ini yang saya katakan tadi, pada tahun 2013 yang dipublikasikan pada tahun 2015, kita di Skesdas ada penelitian PPOK prevalensinya hanya 3,7%. Tapi angka ini tidak bisa dianggap sebagai angka yang betul. Kenapa demikian? Karena pada waktu Riskesdas ini hanya penegakan diagnosis hanya berdasarkan pertanyaan 3 kuesioner saja. Itu adalah hal yang tidak tepat. Karena PPOK ditegakkan harusnya berdasarkan gejala dan pemeriksaan spirometri. Nah, ini yang tadi saya katakan, pada tahun 2015 kita melakukan penelitian biomas untuk mencari prevalensi PPOK pada pasien-pasien yang tidak merokok. Dan itu sudah dipublikasi. Anda lihat di bawah itu publikasinya. Kemudian menurut GOLD, ya, PPOK merupakan 3 penyebab kematian nanti di tahun 2020 atau di tahun 2030. Nah, di Indonesia pada tahun 2012 PPOK ini menurut kematiannya sekitar 5%. Sedang menurut WHO terdapat kematian lebih dari 3 juta orang per tahun karena PPOK.
PPOK adalah penyakit yang terjadi di paru, tetapi sekarang dianggap penyakit yang bersifat sistemik. Karena tidak saja dia memberikan kelainan paru, tapi juga di tempat lain. Sehingga memberikan penyakit yang lain juga di organ yang lain, yang kita kenal sebagai nama komorbid. Kita sudah melakukan berbagai penelitian untuk melihat prevalens komorbid pada pasien-pasien PPOK. Ini adalah beberapa penelitian sudah dibuat dan juga sudah dipublikasi tentang prevalens PPOK. Antara lain, Dr. Rosita sudah meneliti tentang prevalens depresi pada PPOK. Didapatkan angka 19,1%. Kemudian penelitian yang lain untuk melihat prevalens sindrom metabolik pada pasien PPOK, kita mendapatkan sekitar 5,6% pada GOLD 1 dan 20% pada GOLD 2, 30% pada GOLD 3, dan 40% pada GOLD 4. Jadi Anda lihat di sini, makin besar GOLD-nya, GOLD adalah nilai spirometri, makin rendah nilai spirometrinya, maka prevalennya makin meningkat. Dr. Hari Putrawan meneliti tentang prevalens gagal jantung kanan pada pasien PPOK. Didapatkan angka sekitar 11,4%. Sedangkan Dr. Hafiz meneliti prevalens penyakit reflux gastroesophagus pada pasien PPOK di persahabatan, didapatkan angka 40%. Selanjutnya, kita masuk bagaimana menegakkan diagnosis PPOK. Diagnosis PPOK ditegakkan berdasarkan GOLD, yaitu gejala dan faktor risiko. Ada 3 gejala utama pada PPOK: sesak nafas, batuk-batuk, dan sputum. Kemudian, kita juga harus melihat faktor risiko. Apa saja faktor risiko pada pasien PPOK? Yang paling utama adalah rokok. Kemudian pekerjaan, yaitu adalah debu atau gas di tempat kerja. Kemudian polusi, baik di ruangan maupun di luar ruangan. Berdasarkan gejala dan faktor risiko ini, perlu dilakukan pemeriksaan spirometri. Apabila spirometri menunjukkan obstruksi, maka kita tegakkan diagnosis PPOK. Jadi di anamnesis, kita tanyakan gejala batuk-batuk. Batuk-batuk biasanya berdahak, kemudian diikuti oleh sesak nafas. Gejala ini berlangsung makin lama makin memburuk, dan gejala akan memberat dengan aktivitas. Dan perlu juga ditanyakan pada anamnesis riwayat merokok atau riwayat pajanan terhadap polusi udara, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan atau di tempat kerja. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisis. Pada awalnya, pemeriksaan fisisnya bisa normal. Kalau PPOK sudah berat, kita bisa melihat tanda-tanda hiperinflasi, yaitu dada yang cembung, atau kita kenal sebagai dada tong atau barrel chest. Kemudian setelah iganya melebar, kemudian kalau kita perkusi dia hipersonor, kemudian kita mendengarkan suara nafas yang melemah, dan pada keadaan lebih berat, kita bisa mendapatkan cyanosis atau jari tabu. Ini gambaran dada tong. Diameter anterior posterior sama besar dengan diameter transversal. Kemudian ini kalau pada keadaan sudah berat, kita lihat cyanosis di bibir misalnya. Kemudian kita juga melihat jari tabuh pada pasien sudah mengalami hipoksia kronik. Pemeriksaan radiologi pada awalnya normal, pada keadaan yang sudah lanjut, sudah terdapat hiperinflasi, maka kita melihat tanda-tanda hiperinflasi berupa paru yang lebih lusen karena banyak udara, sela iga yang melebar, diafragma yang mendatar, jantung yang menggantung atau jantung pendulum, atau kadang-kadang kita sebut juga eye drop atau tear drops appearance. Ini gambaran paru yang sebelah kiri normal, sebelah kanan kita lihat jantung yang menggantung, diafragma yang mendatar. Kemudian kalau kita melakukan CT scan, kita lihat banyak bula pada gambaran CT scan. Yang paling penting adalah pemeriksaan paru. Pemeriksaan paru dalam hal ini pemeriksaan spirometri. Kita akan melihat perbandingan volume ekspirasi paksa detik pertama terhadap kapasitas vital paksa. Pemeriksaan paru ini selain untuk menunjang diagnosis, juga untuk evaluasi pengobatan, serta untuk menentukan prognosis. Ini adalah pemeriksaan paru yang harus dikerjakan. Nah, kalau kita melihat gambar flow volume curve, memberikan gambar yang sangat spesifik. Ini adalah gambaran flow volume normal.
seperti segitiga, puncaknya tinggi, ya, seperti demikian. Nah, pada orang PPOK, puncaknya tidak tinggi, ya, hanya sedikit, dan gambarnya landai pada kaki yang sebelah kanan. Ini gambaran yang sangat karakteristik pada pasien PPOK. Tentu saja pada pasien PPOK yang sudah lanjut, ya, karena nilai paru-parunya kita lihat sudah mulai tanda-tanda obstruksi. Terlihat dari ada cepungan pada kaki sebelah kanan segitiga pada grafik flow dan volume. Nah, ini gambaran paru secara skematis. Yang biru adalah yang normal, yang kuning adalah PPOK yang ringan, sedangkan merah adalah PPOK yang berat. Kita lihat pada waktu mereka bernafas, maka yang normal akan kembali dengan cepat karena masih bagus elastisitasnya. Yang kuning kembali agak lambat, sang merah paling lambat karena sudah berat. Kita akan lihat ini pada keadaan dia bernafas. Nah, jadi Anda lihat di sini, ya, yang kuning dan merah lebih lambat dan tidak kembali ke volume yang semula, lebih besar karena terjadi hiperinflasi. Nah, selain itu, selain terjadi hiperinflasi, pada PPOK juga terjadi namanya air trapping. Jadi ada udara yang terperangkap, ya tidak bisa dikeluarkan semua. Itu gambaran yang khas pada pasien PPOK. Nah, jadi kita lihat sini sebagai secara skematis pada orang yang normal, ya, aliran nafasnya berjalan dengan lancar, cukup besar volumenya. Pada pasien PPOK yang sudah elastisitasnya berkurang, kita lihat ada penyempitan dan alurannya menjadi lebih kecil, menunjukkan ada obstruksi saluran nafas. Nah, kalau kita lihat secara volume, ini gambaran volume paru, volume statik pada orang normal. Kita lihat di sini, ya, gambarannya seperti ini. Volume cadangan inspirasinya masih cukup besar, ya, bandingkan orang pasien PPOK. Pasien PPOK apa yang khas? Terjadi peningkatan volume residu karena ada udara yang terperangkap, ya. Volume residu meningkat jauh dibandingkan dengan orang normal. Sedangkan volume cadangan inspirasinya jauh lebih kecil dibandingkan pada orang normal. Nah, ini nanti mempunyai konsekuensi. Apa konsekuensinya? Setiap dia melakukan pergerakan, maka nanti dia akan cepat menjadi lelah karena udara volume cadang inspirasinya kecil dibandingkan orang normal. Kemudian perlu kita pikirkan diagnosis banding. Penyakit apa saja yang mirip dengan PPOK? Tentu saja yang pertama adalah asma. Asma sangat mirip dengan pasien PPOK. Kemudian yang lain gagal jantung, kongestif. Bisa juga memberikan gejala mirip PPOK, itu sesak nafas, kemudian sesak nafas bertambah dengan aktivitas. Yang lain adalah bronkiektasis karena memberikan gejala batu-batu berdahak yang kronik yang juga ada pada pasien PPOK. Kemudian tuberkulosis, Anda tahu tuberkulosis adalah penyakit yang bisa menyerupai penyakit apa saja yang kita kenal sebagai great imitator, ya. Maka gejala tuberkulosis juga kadang mirip PPOK, yaitu batu-batu berdahak, kadang-kadang ada sesak nafas. Yang lain adalah penyakit obliteratif bronkolitik, walaupun penyakit ini jarang, ya. Dan juga diffuse van bronchitis, ini juga jarang di Indonesia. Khusus untuk PPOK dan asma, saya ingin menjelaskan sedikit perbedaan antara kedua penyakit ini. Karena kedua penyakit ini memberikan gejala yang mirip, tetapi patofisiologinya dan prognosisnya berbeda. Pada pasien PPOK, risiko utama adalah asap, terutama asap rokok. Kemudian kita lihat di sini, pada pasien PPOK, sel inflamasi yang terpenting adalah neutrofil dan makrofag alveolar. Sedangkan pada pasien asma, faktor yang tersedia adalah antigen atau alergen. Dan kita lihat, ya, sel inflamasi yang terutama adalah eosinofil. Ya, kemudian juga bisa ada mast cell. Kita lihat seperti demikian perbedaannya. Selanjutnya, bagaimana kita bisa membedakan asma dengan PPOK? Tentu saja kita lihat onset. PPOK biasanya timbul setelah usia 40 tahun. Kenapa demikian? Perlu waktu cukup lama untuk terjadinya PPOK setelah dia menghirup asap rokok, sekitar 20 tahun, atau dia terkena polusi. Jadi kalau seorang mulai merokok secara intens setelah umur 20 tahun, baru dia pada umur 40 tahun menjadi PPOK. Sedangkan asma bisa terjadi pada semua umur, mulai dari bayi sampai orang tua. Bisa terjadi kapan saja, bisa terjadi asma, walaupun asma lebih banyak ditemukan onsetnya pada waktu masa kanak-kanak. Kemudian riwayat, seperti saya katakan tadi,
Yang paling penting pada orang PPOK ada riwayat merokok. Itu merokok sekitar lebih dari 20 tahun. Kemudian pada orang asma biasanya ada riwayat atopi. Apa itu atopi? Atopi bisa berupa asma, bisa rinitis alergi, atau dermatitis alergi. Walaupun kadang-kadang pasien asma ada riwayat merokok, tapi biasanya merokoknya ringan. Karena kalau pasien asma merokoknya banyak, maka akan menimbulkan serangan asma. Kemudian riwayat keluarga. Pada orang asma ada riwayat atopi, pada orang PPOK tentu saja jarang terjadi atopi. Selanjutnya adalah reversible. Artinya bagaimana penyakit itu jalan penyakitnya kalau dia ada serangan. Pada orang asma biasanya bersifat reversible. Setelah serangan asma, walaupun berat sekalipun, dengan diberikan pengobatan yang tepat, maka dia akan kembali pada keadaan semula. Sedangkan pada pasien PPOK tidak. Dia tidak pernah kembali ke keadaan semula sebelum diserangan. Yang kita sebut sebagai keadaan yang tidak reversible. Selanjutnya dari gejala. Pada asma gejalanya batu-batu sesak nafas biasanya timbul karena faktor pencetus dan khas pada asma memburuk pada malam hari. Sedangkan pada pasien PPOK biasanya batu-batu berdahak dan memburuknya pada pagi hari. Kenapa bisa demikian? Karena selama dia tidur, produksi dahak yang terjadi tidak bisa dikeluarkan. Begitu bangun pagi, dahaknya banyak, maka dia merasa batuk dan sesak. Sedang pada pasien asma, kenapa memburuk pada malam hari? Ada beberapa teori menyebutkan pada pasien asma, pada malam hari mereka berada di tempat istirahat, ada tungau debu rumah sana sebagai antigen yang sangat kuat. Kemudian pada orang asma pada malam hari yang bekerja sistem parasimpatis, saluran nafasnya menyempit. Kemudian pada orang asma pada malam hari kadar kortisol darahnya lebih rendah dibandingkan pada siang hari. Itu sebabnya pada asma memburuk pada malam hari. Hal yang lain adalah batuknya. Pada orang asma batuknya ya, timbul kalau ada pajanan, zat-zat yang menyebabkan asma timbul. Sedangkan pada orang PPOK biasa batuknya terjadi pada pagi hari karena dahaknya tadi terkumpul. Kemudian sputum pada orang PPOK biasanya banyak, ya. Pada orang asma biasanya lebih jarang. Kemudian setelah tegak diagnosis PPOK, kita perlu menentukan klasifikasi PPOK. Karena klasifikasi PPOK nanti menentukan bagaimana kita memberikan pengobatan. Nah, kita bisa lihat di sini ada klasifikasi yang berdasarkan faktor risiko dan gejala. Jadi, garis ini adalah menentukan faktor risiko. Yang di sebelah atas faktor risikonya lebih tinggi, sedangkan di bawah faktor risikonya lebih rendah. Bagaimana kita menentukan faktor risiko? Berdasarkan eksaserbasi. Kalau eksaserbasinya 0 atau 1, tetapi dia tidak dirawat, kita katakan faktor risikonya rendah. Jadi adalah A dan B. Sedangkan kalau dia serangannya dalam setahun itu lebih dari 2 kali, atau 1 kali tapi dirawat, maka dia dianggap faktor risikonya tinggi, yaitu C dan D. Nah, selain itu kita juga melihat gejala. Ini adalah garis membedakan gejala. Yang sebelah kiri gejalanya ringan atau sedikit, sedangkan sebelah kanan gejalanya banyak. Bagaimana kita menentukan gejala? Kita memakai parameter. Bisa kita pakai CAT, COPD Assessment Test, atau kita pakai kuesioner dari MMRC, Modified Medical Research Council Questionnaire. Nah, untuk lebih jelas, kita lihat pada slide berikut. Nah, ini adalah gejala berdasarkan MMRC, Modified Medical Research Council Questionnaire. Jadi ditanyakan sini adalah sesak nafas. Ada 5 pembagian sesak nafas berdasarkan MMRC. Yang pertama, orang sesak nafas bila dia melakukan aktivitas yang berat. Apa itu aktivitas yang berat? Misalkan berlari sembari naik tangga. Itu aktivitas yang berat misalnya. Sedangkan derajat 1, dia merasa sesak nafas bila dia berjalan cepat di tempat yang datar atau sedikit mendaki. Sedangkan derajat 2, dia berjalan lebih lambat dari orang seumurnya. Sedangkan derajat 3, orang harus berhenti
untuk istirahat setelah dia berjalan sekitar 100 meter. Sedangkan derajat 4, apabila dia merasa sesak pada waktu dia melakukan aktivitas yang ringan. Apa misalnya mengganti pakaian atau memakai baju. Itu derajat sesak menurut MMRC. Sedangkan kalau kita pakai COPD Assessment Test atau CAT adalah pertanyaan yang kita ajukan pada pasien untuk mengetahui bagaimana gejalanya. Jadi ada 8 pertanyaan tentang batuk, tentang berdahak, tentang rasa berat di dada, sesak nafas, tentang aktivitas harian, apakah dia takut keluar rumah, bagaimana tenaganya dan bagian tidurnya. Jadi pertanyaan ini ada 8, jawabannya dari 0 sampai 5. 0 itu tidak ada sama sekali atau tidak pernah, sedangkan 5 itu selalu. Jadi kita tanyakan, nanti dilihat jumlahnya. Kalau dia kurang atau sama dengan 10, dianggap gejalanya sedikit. Kalau dia lebih dari 10, dianggap gejalanya banyak. Jadi kita bisa memakai CAT atau bisa juga kita pakai MMRC. Kita lihat, kalau MMRC-nya 0 atau 1, itu disebut gejalanya sedikit. Sedangkan kalau MMRC-nya lebih dari 2 atau lebih, itu gejalanya banyak. Kalau kita pakai MMRC. Atau kalau kita pakai CAT, kalau CAT-nya kurang 10, itu dianggap gejalanya sedikit. Tapi kalau CAT-nya lebih dari 10, itu gejalanya banyak. Jadi dengan demikian, kita bisa melihat di sini. Nah, jadi pada yang A itu kita sebut gejalanya sedikit, faktor risikonya rendah. Yang B itu faktor risikonya rendah, gejalanya banyak. C adalah faktor risikonya tinggi, gejalanya sedikit. Dan D adalah faktor risikonya tinggi dan gejalanya banyak. Jadi A adalah yang paling ringan, sedangkan D adalah yang paling berat. Itu adalah klasifikasi berdasarkan gejala dan faktor risiko. Nah, kemudian setelah kita menentukan klasifikasi, kita baru memberikan pengobatan. Nah, apa tujuan penatasan PPOK? Tujuan penatasan PPOK adalah mengurangi gejala serta mengurangi risiko. Mengurangi gejala dengan menghilangkan gejala yang ada, meningkatkan toleransi terhadap latihan, kemudian memperbaiki status kesehatan atau status performa penampilannya, seperti demikian. Sedangkan untuk mengurangi risiko adalah mencegah perburukan penyakit, mencegah dan mengatasi exacerbasi, serta memperlambat terjadinya kematian pada pasien PPOK. Penatasan PPOK dimulai dengan mengurangi faktor risiko, yaitu menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan PPOK-nya memburuk. Kemudian berhenti merokok, vaksinasi, kemudian pemberian menghindari polusi, serta rehabilitasi dan pemberian obat-obatan. Kita lihat satu persatu. Nah, jadi menurut faktor risiko tentu saja dengan mengurangi pajanan asap rokok. Kalau pasiennya masih merokok, harus berhenti merokok. Kemudian mengurangi pajanan debu, zat-zat di tempat kerja, polusi udara. Yang paling penting adalah berhenti merokok, dan itu buktinya A. Dan dikatakan untuk berhenti merokok harus dilakukan dengan cepat. Karena kalau tidak dengan cepat, keberhasilannya akan sedikit. Dan kalau dihentikan dengan cepat, akan memberikan hasil yang efektif. Itu buktinya juga A. Nah, selanjutnya berhenti merokok. Pada pasien-pasien PPOK, harus selalu dianjurkan untuk berhenti merokok. Walaupun banyak sekali pasien-pasien PPOK yang hanya berhenti merokok kalau dia lagi serangan. Begitu serangannya berhenti, dia kembali merokok. Sebab itu selalu diedukasi untuk berhenti merokok. Dan berhenti merokok terbukti bisa memperbaiki perjalanan penyakit dan juga memperbaiki progresivitas penyakit. Dan itu buktinya A. Ada kiat atau strategi untuk berhenti merokok yang kita kenal sebagai kiat 5A. A yang pertama adalah ditanyakan apakah dia mau berhenti merokok atau tidak. Kemudian yang keduanya dinasihati, disarankan untuk berhenti merokok. Yang ketiga, kita nilai apakah dia sudah punya keinginan berhenti merokoknya sudah cukup kuat. Kalau belum, kita bantu untuk dia berhenti merokok. Setelah semua kita lakukan, baru kemudian kita tentukan, direncanakan kapan dia untuk berhenti merokok.
Inilah strategi 5A yang harus diterapkan pada pasien-pasien PPOK untuk bisa berhenti merokok. Karena seperti tadi, dengan dia berhenti merokok, maka penyakit berjalan juga akan lebih lambat. Kemudian juga akan memperbaiki kualitas hidup. Dan itu dua-duanya buktinya adalah A. Vaksinasi. Vaksinasi pada PPOK dianjurkan diberikan pada usia di atas 60 tahun. Vaksinasi apa yang kita berikan? Kalau di negeri 4 musim, dianjurkan vaksinasi flu dan vaksinasi pneumokokus. Tapi untuk di Indonesia, vaksinasi flu tidak begitu efektif. Karena di Indonesia, flu strainnya bisa berganti setiap waktu, sehingga kurang efektivitasnya. Sedang vaksinasi untuk pneumokokus masih cukup memberikan hasil pada pasien-pasien PPOK di atas umur 60 tahun. Selain itu, menghindar polusi. Baik polusi di dalam ruangan, inilah contoh polusi dalam ruangan, asap rokok, asap obat nyamuk, kemudian juga memasak, asapnya, asap dapur, dan kemudian asap di luar ruangan. Ini contohnya, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap kebakaran hutan. Nah, ini juga harus dihindari. Karena dengan menghindar polusi, tentu akan menghindari terjadinya perburukan penyakit paru obstruktif kronik ini. Selanjutnya, rehabilitasi. Rehabilitasi pada pasien PPOK berguna untuk melatih nafas, supaya otot-otot berfungsi dengan lebih baik. Kemudian juga berguna untuk mengurangi gejala serta memperbaiki kualitas hidup. Dan dengan demikian nanti akan meningkatkan kondisi fisik dan juga emosi pasien. Penatasan selanjutnya adalah pemberian obat-obatan. Obat-obatan terutama untuk pasien PPOK adalah obat-obat bronkodilator. Bisa dimulai dengan beta-2 agonis kerja singkat atau antikolinergik kerja singkat, beta-2 agonis kerja lama, antikolinergik kerja lama, kemudian bisa kombinasi antara antikolinergik dengan beta-2 agonis, baik yang kerja singkat maupun yang kerja lama. Kemudian juga ada kombinasi antara beta-2 agonis kerja lama dengan steroid. Steroid saja tidak dianjurkan diberikan pada pasien PPOK, hanya steroid saja. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa diberikan juga metilsantin pada keadaan tertentu. Kemudian juga ada pemberian obat yang dipakai untuk sebagai mukolitik atau sebagai antioksidan. Antara lain adalah N-asetilsistein, kemudian juga bisa diberikan fosfodiester 4 inhibitor. Ya. Salah satu contohnya adalah roflumilast. Ini adalah obat-obat yang diberikan pada pasien-pasien PPOK. Nah, pengobatan awal atau pengobatan inisial PPOK berdasarkan klasifikasi menurut A, B, C, dan D yang kita tentukan dari faktor risiko dan gejala. A adalah yang paling ringan, yaitu faktor risikonya rendah, gejalanya sedikit. B yang faktor risikonya rendah, gejalanya banyak. C yang faktor risikonya tinggi, gejalanya sedikit. Sedangkan D adalah yang paling berat, faktor risikonya tinggi dan gejalanya banyak. Pengobatan untuk A adalah bronkodilator. Kita bisa berikan yang bronkodilator kerja singkat atau bronkodilator yang kerja lama. Sedangkan untuk B kita berikan lama atau laba. Untuk C kita berikan lama. Sedangkan untuk D kita punya 3 pilihan. Bisa kita berikan lama, atau laba dengan lama, atau kita berikan kombinasi laba dengan ACS atau Labax. Itu adalah pengobatan awal pada pasien PPOK yang baru kita tegakkan diagnosis dan klasifikasinya. Pengobatan pada masa lanjutan. Nah, ada 2 kemungkinan. Pertama, pasien yang mempunyai gejala sesak atau pasien yang sering eksaserbasi. Nah, pada pasien-pasien yang punya gejala sesak, kita lihat obat apa yang sudah diberikan. Kalau dia mendapatkan obat laba saja atau lama saja, maka perlu kita berikan kombinasi kedua-duanya, lama dan laba. Nah, kalau pasien ini masih memberikan gejala, nanti kita lihat apakah pasien ini bisa diberikan kombinasi Labax atau tidak. Nah, untuk pemberian
memberikan obat kombinasi LABA dengan ICS, beta-2 gejala lama dengan inhalasi kortikosteroid, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi, orang-orang yang dianjurkan untuk diberikan kombinasi LABA dan ICS, pertama, kalau dia ya, sering sesak nafasnya, sering terjadi eksaserbasi. Kalau dia jumlah eosinofil darahnya di atas 300 sel per mililiter, atau dia punya riwayat asma, atau eksaserbasi sedang sudah terjadi lebih dari 2 kali setahun. Pada orang-orang ini bisa kita anjurkan diberikan Labax. Nah, kalau sudah diberikan Labax, nanti tetap dievaluasi. Bagaimana? Adakah perbaikan atau tidak memberikan hasil? Perlu dilakukan evaluasi dan untuk penilaian. Ada juga kelompok yang tidak direkomendasikan untuk diberikan Labax. Kelompok yang mana itu? Pertama, kelompok pasien PPOK yang mempunyai gejala-gejala pneumonia, atau pasien PPOK dengan infeksi Mycobacterium, atau pasien PPOK yang jumlah eosinofil darahnya kurang dari 100 sel per mililiter. Pada kelompok ini tidak dianjurkan untuk diberikan Labax. Nah, kalau pasien datang dengan keadaan yang kedua, yaitu pasien yang sering eksaserbasi, sama, kita lihat obat apa yang sudah diberikan. Kalau baru diberikan satu faktor LABA atau lama, kemudian kita kombinasikan menjadi LABA dan lama. Sama, pada pasien ini juga demikian. Apakah pasien ini mempunyai kemungkinan untuk diberikan Labax? Kita lihat juga faktor seperti tadi. Eosinofil darahnya harus di atas 300, kemudian eksaserbasi sedang di atas 2 kali, dan juga pada pasien-pasien yang mempunyai riwayat atopi atau asma. Seperti demikian. Dan tentu kita lanjutkan melihat respon pengobatannya. Hal yang penting pada pasien PPOK adalah mengatasi eksaserbasi, menghindari terjadinya eksaserbasi. Kenapa bisa demikian? Karena setiap eksaserbasi memberikan dampak yang tidak baik pada pasien PPOK. Dia bisa akan menyebabkan percepatan penurunan nilai paru-paru, kemudian meningkatkan biaya pengobatan langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya dia di rumah sakit, biaya tidak langsung adalah biaya yang hilang karena dia tidak bekerja, atau biaya karena orang-orang yang harus mengunjungi dia sehingga tidak produktif. Kemudian juga akan meningkatkan terjadinya komplikasi, dan selanjutnya juga akan menurunkan kualitas hidup. Jadi setiap eksaserbasi ya, pada pasien PPOK, seperti Anda lihat, bedanya asma dengan PPOK adalah PPOK bersifat tidak reversible. Setiap tidak terjadi eksaserbasi tidak pernah kembali ke garis asal, selalu lebih rendah. Setiap terjadi eksaserbasi selalu lebih rendah. Jadi dengan sering terjadi eksaserbasi, maka akan memperburuk penyakitnya, sehingga kemungkinan besar akan menyebabkan kematian. Ya, jadi eksaserbasi sangat penting pada penatasanaan PPOK, harus diperhatikan dan harus ditanggulangi dengan cepat. Nah, ini adalah gambaran tentang paru. Pada orang yang sehat atau orang yang merokok tapi tidak menjadi PPOK, maka paru akan menurun setelah umur 20 tahun ya, secara linear ya. Menurunnya pada penelitian pneumobil Indonesia sekitar 30 meter per tahun. Seperti demikian. Ya. Ini pada orang yang sehat atau orang merokok tidak sakit. Nah, pada pasien PPOK penurunnya akan lebih tajam. 20 tahun yang lalu kita meneliti penurunnya di persahabatan 52 meter per tahun. 1 tahun yang lalu dalam penelitian ulang turunnya lebih banyak, 120 meter per tahun. Kenapa bisa lebih banyak? Karena sejak setahun yang lalu pasien-pasien yang berobat di persahabatan adalah pasien dengan PPOK yang berat, sehingga penurunnya lebih banyak. Nah, jadi kalau paru-parunya menurun, kalau udah menurun sampai sekitar segini, maka dia mulai ada gejala sesak nafas, cepat capek, batuk-batuk, dan sebagainya. Kalau penurunannya terus berjalan ya sampai sekitar 50% nilai prediksi, maka pasien sudah cacat. Artinya dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas, harus duduk di kursi roda, harus memakai oksigen terus-menerus. Dan kalau gejala terus berlanjut seperti demikian, maka pasiennya saya sih mengistilahkan pindah kota ya. Kalau di Sumatera pindahnya ke Lahat,
Kalau di Kalimantan pindahnya ke Balikpapan, kalau di Jawa Barat pindahnya ke Sukabumi, kalau di Papua pindahnya ke Tanah Merah, kalau di Jakarta pindahnya banyak tuh, bisa ke Tanah Kusir, bisa ke Grogol atau ke San Diego, ya. Jadi supaya mereka tidak cepat pindah kota, ya, jadi dianjurkan untuk berhenti merokok setiap saat. Kalau sudah ada gejala di berhenti merokok, maka dia tetap menjadi PPOK, tapi biasanya PPOK-nya ringan dan timbulnya lebih lama. Tapi kalau dia berhenti merokok setelah dia cacat, maka dia tetap menjadi PPOK yang berat, ya, dan pindah kotanya juga lebih cepat. Jadi kesimpulannya, sedapat mungkin pasien-pasien kalau dia merokok, berhenti merokok secepat mungkin untuk tidak menjadi PPOK, atau kalau sudah menjadi PPOK harus berhenti merokok supaya tidak memburuk, ya, tidak menjadi lebih berat atau tidak cepat pindah kota. Terapi yang lain adalah terapi simptomatis. Antidotum obat batuk kita berikan kalau pasiennya terganggu dengan batuk. Bisa juga kita berikan mukolitik kalau dia ada keluhan dahak yang susah dikeluarkan. Nah, jadi kesimpulannya, PPOK adalah penyakit kronik saluran nafas yang prevalennya meningkat terus. Diagnosis ditegakkan berdasarkan gejala. Kemudian pemeriksaan spirometri adalah pemeriksaan penunjang yang paling penting. Tujuan pengobatan adalah meningkatkan kualitas hidup pasien dengan cara berhenti merokok adalah faktor terpenting. Kemudian diberikan bronkolator pada pasien PPOK. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.